Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bu Guru berharap kabar kalian hari ini tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita merupakan pertemuan pertama setelah kalian melewati tes penilaian tengah semester yang lalu. Kita akan memulai pembelajaran hari ini mulai dari tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, pembelajaran 1. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak semua, di tema 3 kali ini, benda di sekitarku, kita akan mempelajari 4 subtema. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Subtema 3, perubahan wujud benda. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Hari ini kita belajar subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Kenapa kalian harus belajar tentang aneka benda di sekitarku? Nah, kalian akan mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, yaitu 1, dengan membaca teks berjudul aneka benda-benda di sekitar kita, kalian dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Yang kedua, dengan mengamati benda, kalian dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca tentang sifat fisik benda, kalian dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Yang keempat, dengan melengkapi tabel, siswa dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati alat ukur, kalian dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. Yang keenam, dengan memperhatikan pengarahan dari Bu Guru, kalian dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Yang ketujuh, dengan menirukan tepukan Bu Guru, kalian dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Yang kedelapan, dengan mengiringi lagu dengan tepukan, kalian dapat memeragakan pola irama sederhana dengan tepat. Baik anak-anak, kita akan mengamati gambar yang ada di buku kalian masing-masing. Ada Siti, Lani, Dayu dan teman-temannya sedang berada di pasar. Tentunya mereka mengamati benda-benda di sekitar mereka. Nah, setiap hari kita juga melihat aneka benda di lingkungan sekitar kita. Nah, benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Kalian bisa perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Bagaimana bentuk, bagaimana warna, dan bagaimana ukurannya. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kalian melihat perbedaannya? Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa.
Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda tersebut juga dapat ditimbang. Nah, bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Ternyata cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas juga tidak dapat ditimbang. Jadi cahaya dan panas bukanlah benda. Kalian tadi sudah membaca teks bacaan yang ada di buku. Kalian bisa mengamati gambar-gambar yang ada di buku. Bisa kalian kelompokkan mana yang merupakan benda dan mana yang bukan merupakan benda. Contoh yang pertama, panas api unggun. Panas api unggun bukan benda. Tadi sudah kita bahas sebelumnya. Di teks bacaan sudah kalian perhatikan, panas api unggun tidak bisa menempati ruang, sekaligus tidak bisa ditimbang atau tidak mempunyai massa. Jadi panas api unggun bukanlah benda. Yang bukan merupakan benda lainnya apa? Coba. Ya, cahaya lampu dan suara. Panas api unggun, cahaya lampu, dan suara bukan merupakan benda karena tidak menempati ruang dan tidak mempunyai massa atau tidak dapat ditimbang. Itu contoh yang merupakan bukan benda. Kalian bisa kelompokkan gambar-gambar yang lain yang merupakan benda. Mengapa benda tersebut merupakan benda? Kalian bisa sertakan alasannya. Nah, kalian sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikan lagi benda-benda di sekitar kalian. Benda-benda tersebut ada yang mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Jadi, benda-benda di sekitar kita dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda meliputi warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukuran benda. Yang pertama akan kita bahas tentang ukuran benda. Benda di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Itu berkaitan dengan sifat fisik benda berupa ukuran. Yang kedua, sifat fisik yang kedua yaitu bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Kalian bisa perhatikan gambar. Ada gambar bola. Bola bentuknya bulat. Ada gambar rambu lalu lintas yang berbentuk segitiga. Ada lukisan yang berbentuk persegi. Dan banyak sekali bentuk-bentuk benda lainnya yang bisa kalian amati di sekitar kalian. Sifat fisik berikutnya adalah warna. Nah, benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Kalian bisa memperhatikan benda-benda di sekitar kalian dengan berbagai macam warna-warna yang menarik. Ada benda yang berwarna hitam, ada benda yang berwarna biru, ada benda yang berwarna merah. Kalian bisa mengamati
di lingkungan kalian, di sekitar kalian, dengan benda yang memiliki berbagai macam warna. Nah, itu adalah sifat fisik benda meliputi ukuran, bentuk, dan warna. Kalian bisa mengelompokkan benda-benda di sekitar kalian, di rumah kalian, tentunya dengan mengelompokkan berdasarkan sifat fisik tadi. Ada ukuran, ada bentuk, ataupun warna. Tuliskan alasan pengelompokan yang kamu lakukan. Mengapa benda tersebut berdasarkan ukurannya, karena apa? Benda yang kedua berdasarkan apa, karena alasannya apa? Bisa kalian tuliskan di kelompok 1, ataukah kelompok 2, ataukah kelompok 3 berdasarkan alasan yang kalian punya. Baik, kalian sudah mempelajari tentang sifat fisik benda tadi. Kalian bisa melengkapi tabel berikut ini. Yang pertama, berdasarkan jenis, sifat fisik, dan ciri-cirinya. Benda berdasarkan jenisnya, kalian bisa kelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama, benda hidup. Yang kedua, benda mati. Berdasarkan sifat fisik yang kedua, benda bisa dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, yaitu 1, ukuran. Yang kedua apa tadi anak-anak? Ya, bentuknya. Yang ketiga berdasarkan warnanya. Ya, jadi sifat fisik benda ada 1 ukuran, 2 bentuk, 3 warnanya. Benda mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai massa. Yang kedua, tadi apa anak-anak? Ya, kalian sudah belajar tadi. Yang kedua adalah menempati ruang. Jadi, ciri-ciri benda mempunyai massa atau dapat ditimbang. Yang kedua yaitu menempati ruang. Ketika kalian melihat benda-benda di sekitar kita, kita bisa melakukan pengukuran benda tersebut dengan alat ukur. Alat ukur yang bagus bisa menggunakan penggaris. Kemudian di situ ada gambar meteran jahit, ada meteran lapangan, dan ada alat ukur berupa meteran kayu. Nah, benda-benda itu atau alat ukur tersebut merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Jadi benda-benda tadi dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Alat ukur tersebut bisa digunakan sesuai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Ada 4 alat ukur yang berbeda-beda, tentunya fungsinya juga berbeda-beda. Yang pertama digunakan sebagai alat ukur buku, yang kedua digunakan oleh para penjahit gambar, yang ketiga digunakan ketika kita berada di lapangan, yang keempat digunakan oleh tukang kayu. Nah, gambar yang pertama, penggaris, bisa kalian pergunakan untuk mengukur berbagai alat tulis kalian. Misalnya buku tulis kalian, pensil kalian, ataupun penghapus yang kalian gunakan. Ini adalah contoh penggaris anak-anak, bisa kalian gunakan untuk mengukur alat-alat tulis kalian. Misalnya bisa untuk mengukur pensil kalian, buku tulis kalian, ataupun penghapus kalian.
Nah, di dalam penggaris ini terdapat satuan baku. Satuan baku yang digunakan dalam penggaris tersebut adalah cm. Cm berarti sentimeter. Nah, kalian bisa mengukur panjang benda di sekitar kalian menggunakan alat ukur penggaris ini. Selain centimeter, kalian bisa mengetahui satuan panjang yang lain, misalnya meter ataupun kilometer. Kalian bisa tuliskan di buku kalian masing-masing satuan panjang yang kalian ketahui. Ada sentimeter, ada meter, dan kilometer. Itu adalah satuan panjang yang baku. Nah, kalian bisa menggunakan penggaris untuk mengukur latihan soal yang ada di buku tulis kalian. Kalian bisa pergunakan tadi satuan baku berupa apa? Sentimeter. Contoh benda yang pertama adalah penghapus. Di gambar yang pertama, penghapus ditunjukkan dengan panjang dari titik 0 sampai titik angka 3. Berarti panjang penghapus yang kalian ukur berapa anak-anak? Ya, berarti menunjukkan 3 cm. Gambar yang kedua adalah gambar krayon. Kalian bisa mengamati krayon dimulai dari titik angka 0 sampai titik angka 7. Berarti kalian bisa menuliskan panjang krayon tersebut adalah 7 cm. 7 cm. Cm berarti menunjukkan satuan baku. Nah, itu tadi kalian bisa mengerjakan sampai gambar-gambar berikutnya yang sudah ditunjukkan dengan panjang penggaris yang dilengkapi dengan angka-angka pada bilangan tersebut. Selain kalian bisa mengukur benda-benda di sekitar kalian bisa mengukur tinggi badan saudara kalian semua di rumah. Bisa mengukur adik kalian, tentunya menggunakan apa? Jangan gunakan penggaris. Penggaris untuk benda-benda yang ukuran panjangnya tidak terlalu panjang. Kalian bisa menggunakan meteran badan ataupun tadi bisa menggunakan alat ukur yang lain. Kalian bisa mengukur tinggi badan kalian ataupun tinggi badan saudara kalian dengan satuan yang baku tadi. Bisa centimeter ataupun meter. Benda-benda di sekitar kita bisa terbuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, dan kaca ataupun plastik. Nah, setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Kalian bisa mendengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Kalian tentunya masih ingat apakah alat musik ritmis itu? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Nah, contoh berbagai macam alat musik ritmis adalah satu, contohnya adalah triangle, kemudian tamborin, marakas, kastanyet, dan kendang. Itu adalah contoh-contoh alat musik ritmis.
alat musik yang tidak menghasilkan nada, akan tetapi bisa menghasilkan irama lagu. Nah, kalian juga bisa menggunakan alat musik ritmis menggunakan tepukan tangan. Tepukan tangan jika menggunakan jari 5 jari, maka akan menghasilkan ketukan yang kuat. 2 jari ketukannya sedang, 1 jari ketukannya lemah. Nah, kalian bisa didampingi oleh orang tua kalian untuk menghasilkan pola irama lagu dengan ketukan kuat, ketukan sedang, dan ketukan lemah. Ada pola 1, pola 2, dan pola 3. Gunakan benda di sekitar kalian yang menghasilkan bunyi sehingga kalian bisa mengetahui pola irama yang kuat, sedang, dan lemah. Kalian bisa meminta bantuan orang tua kalian atau saudara kalian untuk membuat pola irama sendiri. Kalian bisa tampilkan melalui video, bisa kalian sampaikan kepada guru kalian besok ataupun hari berikutnya. Itu tadi tentang pola irama kuat, lemah, dan sedang. Kalian bisa mengikuti pola irama kuat, sedang, dan lemah juga dalam lagu berikut ini. Lagu teka-teki yang akan Bu Guru berikan pada kalian yang merupakan ciptaan dari Ibu Su. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Baik anak-anak semua, kalian sudah belajar tentang pembelajaran 1 hari ini tentang benda-benda di sekitar kita, kemudian sifat fisik benda, kemudian cara mengukur benda-benda di sekitar kita, dan pola irama lagu. Ada pola kuat, pola irama sedang, dan pola irama lemah. Baik, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian tetap semangat untuk pertemuan berikutnya. Bu Guru cukupkan sekian. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.